bertemu teman, bukti muslim sejati yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bersama Miss Lila pada pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Tetap mengedepankan adab dalam belajar ya. Dan jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Bab 1. Hukum bacaan mat. Pada bab ini, siswa diharapkan dapat memahami ketentuan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun dalam Quran surat-surat pendek. Dan siswa pula diharapkan mampu mempraktekkan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun dalam Al-Quran surat-surat pendek. Sebelum Misila mulai bab 1 ini, Misila akan membacakan sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sebagai umat Islam, kita wajib untuk belajar membaca Al-Quran. Karena apabila kita salah dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, maka akan merubah artinya. Dan itu juga akan berpengaruh kepada pemahaman kita terhadap isi dan kandungan Al-Quran. Dan bisa juga berakibat fatal dalam hal pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran bukan hanya semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, membaca Al-Quran lebih kepada keinginan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengharap ridhonya. Sebelum kita masuk kepada bab mat iwat, kita akan membahas sedikit tentang apa itu mat. Mat artinya memanjangkan. Jadi apabila kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf-huruf mat, yaitu alif, ya, waw, yang diawali dengan fathah, kasroh, dan domah, maka dibacanya harus panjang, 2 harokat atau 1 alif. Dan ada pula yang menggunakan tanda fathah tegak, kasroh tegak, dan domah terbalik. Hukum bacaan mat ada 15, yaitu 1 mat asli yang tadi ya. Mungkin kamu sudah pernah mempelajarinya di kelas 7, yaitu mat asli itu menggunakan huruf alif, ya, waw, dan fathah, kasroh, domah, serta fathah tegak, kasroh tegak, dan domah terbalik. Nanti Misila akan memberikan contohnya ya. Kemudian 14 mat cabang, diantaranya mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. 3 saja dulu yang akan kita bahas pada bab 1 ini, yaitu mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. Sementara kalau mat asli, Mislah yakin kamu sudah pernah mempelajarinya. Nanti kita ulang sedikit. Sementara yang akan kita bahas pada bab ini yaitu 3 di antara 14 mat cabang ya, yaitu mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun.
Baiklah, Misla akan memberikan sedikit contoh mad asli yang menggunakan huruf alif diawali fathah, yang menggunakan waw sukun diawali domah, yang menggunakan huruf ya sukun diawali kasroh. Contohnya, yang pertama, kata salama tidak ada yang panjang. Tapi ketika la-nya kita kasih huruf alif dan diawali dengan fathah sebelumnya, maka la-nya harus dibaca panjang 2 harokat. Menjadi salama. Ya. Salama. La-nya jadi panjang karena ada alif dan fathahnya ada alif ya. Kemudian yang kedua, zoluma, nggak ada yang panjang. Tapi ketika lu-nya diikuti dengan waw sukun atau waw mati, maka lu-nya dibaca panjang. Zoluma, zoluma, lu-nya dibaca panjang. Bedakan antara zoluma dengan zoluma. Ya. Nah, yang ketiga, rohimu. Kasroh sekarang. Kalau kasroh diikuti dengan ya sukun. Menjadi, kalau hi-nya, kasroh ini ada, h ini ada kasroh, jadi hi. Hi-nya diikuti dengan ya sukun, maka dia juga menjadi mad asli. Dibacanya panjang. Rohimu. Kalau tidak ada, berarti rohimu. Tapi kalau ada ya-nya, ya sukun, maka menjadi panjang hi-nya. Rohimu. Ya. Nah, ini yang dinamakan mad asli. Jadi mad asli itu diawali dengan fathah, domah, kasroh. Tetapi diikuti juga kalau fathah diikuti dengan alif, kalau domah diikuti dengan waw sukun, kalau kasroh diikuti dengan ya sukun. Ya. Bedakan, misalnya ulangi lagi. Salama menjadi salama. Bedakan. Zoluma menjadi zoluma. Rohimu menjadi rohimu. Oke. Selanjutnya, yang menggunakan harokat fathah tegak, kasroh tegak, dan domah terbalik. Yaitu, contohnya seperti ini. Ketika kamu di dalam membaca Al-Quran menemukan ada fathah tegak, kasroh tegak, dan domah tegak, maka dibacanya 2 harokat panjangnya ya, seperti nanti kamu akan ketemu di surat yang lain di dalam Al-Quran. Jadi ketika kamu bertemu dengan fathah tegak, kasroh tegak, dan domah terbalik, maka dibacanya panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Oke. Nah, selanjutnya tentang mad iwad. Mad iwad adalah bacaan panjang pengganti tanwin fathah tain, yaitu apabila ada fathah tain di akhir ayat atau bertemu dengan tanda wakof atau tanda berhenti, maka dibacanya bukan fathah tain lagi, tetapi menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contoh. Nah, perhatikan huruf yang berwarna kuning yang berharkat fathah tain. Ya, kita bahas dulu ya yang nomor 1. Bihada masalan. Pendek kan? Lamnya dibaca 1 harkat. Bihada masalan. Tapi kalau setelah kata masalan itu bertemu tanda wakof atau tanda berhenti atau di akhir ayat, maka dibacanya bukan masalan, bukan, tetapi menjadi masalah, dipanjangkan, bukan jadilan tetapi jadilah, dan dipanjangkan 2 harokat. Oke, jadi bacanya bukan masalan tetapi menjadi masalah. Nah, ini yang namanya mad iwad, yang tadinya tanwin ya, fathah tain, dibacanya 1 harkat, tetapi kalau berhenti ada tanda wakof, maka dibacanya menjadi fathah dan dipanjangkan menjadi 2 harokat ya. Nah, contoh yang kedua. Asyrota ainan. Dibacanya bukan ainan, tapi kalau bertemu dengan tanda wakof menjadi aina, dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya, atat
Atattakhiduna huzuwan. Dijadikan mat iwad karena bertemu dengan tanda waqaf ya. Menjadi atattakhiduna huzwa. Wa-nya dipanjangkan, bukan wan, tapi menjadi huzwa. Dibaca panjang kalau ada tanda waqaf atau kalau berhenti. Kita bacanya misalnya nggak kuat nih bacanya. Jangan, ya udah berhenti aja di situ, tapi tanwinnya berubah jadi fathah dan dibaca panjang ya. Udah lagi nih. Samanang qalilan. Tapi karena ada tanda berhenti, jadi bukan samanang qalilan, tapi qalila. La-nya dipanjangin ya. Wa nadhiron. Kalau ada tanda berhenti, waqaf, maka menjadi wa nadhiro. Ya. Linnasi imaman. Bukan man, tapi kalau ada tanda waqaf atau mau berhenti, kita jadi linnasi imama. Ma ya. Ya, paham ya? Selanjutnya. Nah, ini tadi bacaannya ya. Khusus untuk patah tanwin pada huruf tak marbutoh. Tahu kan tak marbutoh nih? Huruf H yang ada titik 2-nya di atas. Yang di akhir ayat atau bertemu waqaf tidak dibaca panjang atau mat. Karena huruf tersebut berubah menjadi huruf H. Ya. Jadi kalau ketemu nih di akhir ayat atau ketemu nih ada waqaf. Tapi benar ini patah tain. Tapi hurufnya H. Tak marbutoh. Hurufnya tak marbutoh nih kayak gini nih. Yang kuning-kuning nih perhatikan tuh. Bukan kalau kita terusin bacanya benar khalifatan. Tapi kalau kita mau berhenti atau ada tanda waqaf atau di akhir ayat, maka dibacanya menjadi khalifah. Jadi huruf H. Dan pendek, enggak dibaca panjang ya. Ayyamam ma'dudah. Ya, menjadi huruf H. Jadi dimatikan menjadi huruf H. Ya. Fil ardi khalifatan. Itu kalau diteruskan jadi khalifatan, tetapi kalau berhenti menjadi khalifah. Ya. Kayak ini juga sama. Ayyamam ma'dudatan. Kalau dilanjutkan, tapi kalau berhenti ayyamam ma'dudah. Ya. Oke, mengerti? Nanti kita ulang-ulang lagi ya. Ini namanya masih mat iwad. Jadi bacaan tanwin yang dibaca fathah dan dipanjangkan 2 harkat apabila bertemu dengan waqaf atau di akhir ayat. Tapi khusus untuk yang huruf tak marbutoh, dia tidak dibaca panjang, tetapi dibacanya pendek dan menjadi berubah huruf H. Ya, khusus untuk tak marbutoh. Yang seperti ini namanya tak marbutoh. Oke. Nah, selanjutnya adalah mat lain. Mat lain secara bahasa artinya lunak. Apabila ada ya, sukun atau ya mati, atau waw sukun atau waw mati, diawali dengan fathah, maka dibaca dengan suara lunak atau suara pelan dan panjang 2 ketuk atau 1 alif. Contoh, ada kata mauti, ya. Nah, itu ada waw mati ya. Terus ada kata hadzal baiti, ya. Dan min khaufin. Quraisin. Nah, itu. Perhatikan huruf yang berwarna merah. Nah, ini dibacanya panjang. Contoh dari mauti menjadi kalau kita berhenti jadi maut ya. Kemudian hadzal baiti. Kalau kita berhenti menjadi hadzal bait. Dipanjangkan ya. Kemudian min khaufin menjadi kalau berhenti min khauf ya. Kemudian Quraisin. Jadi kalau berhenti Quraish ya, dipanjangkan 2 harkat. Ya, ulang lagi cara membaca mat lain yaitu ada dua huruf ya, waw dan ya. Kalau waw menjadi
maut, hadzal bait. Nah, ini yang bertemu huruf wawu dan bertemu huruf ya sukun. Ya, dan diawali dengan fathah. Diawali dengan fathah. Maut, hadzal bait. Itu ya. Ini namanya mat lain. Jadi kalau ada huruf ya sukun, wawu sukun diawali dengan fathah, maka dibacanya harus lunak dan dipanjangkan. Kalau dia diberhentikan di akhir ayat atau bertemu wakof ya. Mat arid li sukun. Bacaannya menjadi panjang karena ada sukun. Apabila ada huruf mat, tadi ingat kan huruf mat itu apa aja? Ada alif, ada wawu, ada ya. Kalau alif diawali dengan fathah. Kalau wawu diawali dengan domah. Kalau ya diawali dengan kasroh. Jadi apabila ada huruf mat yang terdapat pada akhir ayat atau bertemu wakof, maka dibacanya panjang. Boleh 2 harokat, 4 atau 6. Contoh. Nah, ini adalah surat Al-Fatihah. Setiap hari kamu baca ketika sholat. Di mana ada mat arid li sukunnya. Misilah sering dengar ya, kalau kalian membaca surat Al-Fatihah atau ketika memulai membaca surat-surat ketika kamu setoran hafalan, itu buru-buru. Contoh misalnya gini. Bismillahirrohmanirrohim. Him. Kemudian alhamdulillahirobbil alamin. Ya, perhatikan yang ada tanda warna pink ya, warna merah itu. Akhir ayat. Jadi mat arid li sukun itu adanya di akhir ayat atau ketika kita membaca kemudian ingin memberhentikan gitu ya. Misilah suka miris kalau dengar ada yang baca Al-Fatihah atau surat itu harusnya dibaca mat arid li sukun, ini enggak, cepet-cepet pengen buru-buru selesai, jadi salah itu. Nah, contohnya ini di ayat kedua surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan, ada kasroh, ya min itu kan kasroh. Kemudian ada ya sukun atau ya mati. Nah, ini kan tadinya mat asli kan. Kemudian di sampingnya ada huruf na. Kan kalau dibaca alamina, kemudian kita matikan nunnya menjadi sukun. Kita matikan menjadi nun sukun, menjadi alamin. Jadi min ya. Tapi kebanyakan dari kalian tidak memanjangkan bacaannya. Padahal harusnya dipanjangkan minimal 2 harokat. Minimal ya. Jadi mat arid disukun adalah apabila bertemu dengan huruf mat asli di akhir ayat atau ketika wakof, maka bacaannya harus dipanjangkan. Jadi huruf selanjutnya yang terakhir itu dimatiin dulu, terus bacanya panjang huruf sebelumnya, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Minimal 2 harokat, ingat ya. Jangan kamu ngober buru-buru selesai, tetapi mat arid li sukunnya salah, ya. Minimal 2 harokat. Setelah ini, Bismillah nggak mau denger lagi, ada yang baca surat Al-Fatihah atau surat apapun itu ketika setoran, bacaannya mat arid li sukunnya nggak dapet, ya, karena pengen buru-buru. Apalagi ini surat Al-Fatihah, kamu baca setiap hari ketika sholat. Berapa kali tuh? Sekali sholat aja berapa kali kamu baca? Jadi ketika kamu setiap sholat bacaan mat arid li sukunnya salah, dan padahal surat Al-Fatihah itu dibacanya wajib ketika sholat, maka ambiar semuanya. Ngerti? Ya. Tolong ini dipraktekkan, dipakai untuk sholat kamu. Ya. Kan jangan sampai sholatnya jadi hilang maknanya, esensinya, karena kamu bacaan surat Al-Fatihahnya salah. Ya, sayang kan udah capek-capek sholat salah bacaannya. Ya, jadi ingat ini ketika akhir ayat, ya, karena berhenti ada wakof,
kamu harus memanjangkan bacaan kamu ketika bertemu huruf mat. Nih, kasroh ya. Di sini nggak ada sih yang domah ya. Kalau yang belakangnya domah berarti misalnya kul ya ayyuhal kafirun. Run itu domah harus dipanjangkan karena ada waw sukun ya. Itu domah ya. Nanti kita praktek di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi kamu harus ingat nih pesan misilah, bacaan mat arit li sukunnya dipakai. Jangan sampai enggak dipakai. Sekarang kamu udah tahu ya. Nah, ini adalah contoh lain dari mat arit li sukun. Perhatikan yang digaris bawahi. Nah, ini ya yang nomor 1 ayat 1. Biddin. Bacanya panjang, minimal 2 harokat. Ini kasroh ya. Berarti huruf mat ya. Kemudian yang ayat kedua. Yadu'ul yatim. Sama, mat arit li sukun. Sama dengan ayat ketiga. To'amil miskin. Ayat keempat juga sama, seperti tadi surat Al-Fatihah. Lil musallin. Ayat kelima. Solatihim sahun. Nah, ini ayat kelima. Ada domah, bertemu wawu. Ya, ini kan huruf mat asli juga kan. Kemudian, huruf selanjutnya adalah na. Ya, huruf nun berharokat fathah. Kalau kita matikan menjadi huruf N. Jadi sahun. Ingat, bacanya minimal 2 harokat ya. Kemudian ayat ke-6. Yuro'un. Ayat ke-7 sama. Wa yamna'unal ma'un. Ya. Jadi mat arit li sukun itu adanya di akhir ayat atau ketika kita berhenti, kita matikan huruf yang terakhir. Tidak semuanya huruf nun, ada juga yang lain ya. Nah, udah mengerti? Nanti belajar lagi ya. Selanjutnya, silahkan nanti kamu berlatih lagi dengan mengulang kembali tayangan ini ya, diulang lagi tayangannya. Pada pertemuan selanjutnya, Misila akan mengetes mat iwat, mat lain, dan mat arit li sukun ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai materi kita pada kesempatan kali ini. Misila berharap kalian semua tetap semangat belajar Al-Qur'an, belajar menghafal karena semuanya adalah wajib buat kita semua ya. Belajar Al-Qur'an itu wajib ya. Dan tetap menjaga kesehatan. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat tayangan ini. Semoga bermanfaat buat Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah